Pada akhirnya aku sebelum pulang itu diwajibkan, disuruh lah sama kiai untuk menikah dengan makhluk halus. Yang tadinya nggak bisa melihat macam-macam makhluk halus, sekarang udah bisa lihat. Itu ada perempuan, kalau kata dia ada perempuan mukanya serem ya kan, rambutnya panjang itu, lidahnya lidahnya panjang. Gimana sih ya, panjang terus kayak orang ngiler pengen nyomot itu darah ya kan, yang ada di pembalut itu. Nggak lama kemudian. Halo semuanya, selamat datang kembali di Cerita Oi. Kali ini gue kedatangan narasumber dari Bekasi juga. Perkenalkan, namanya siapa? Tante apa Mbak nih? Enaknya apa? Tante aja deh, Tante. Tante. Soalnya umurnya udah setengah abad. Aduh. Nama aku Alea. Aku tinggal di Bekasi Timur di Jatimulya. Jatimulya, deket mananya Tan? Deket Tol Timur. Tol Timur, oke. Kesini naik apa Tan? Naik ojek. Naik ojek? Bela-belain buat Abang Daniel. Aduh, makasih Tan. Kali ini Tante mau cerita tentang apa nih? Kisi-kisinya aja. Ya, sebetulnya sih kalau cerita serem ya, di sini kan termasuk cerita serem ya. Banyak cerita, cuman mungkin salah satu pada zaman di saat sekolah aja, zaman dulu. Oh, ya, zaman sekolah? Iya, zaman sekolah. Jadi langsung cerita apa nggak nih? Kisi-kisinya dulu kayak gimana? Itunya yang paling serem dah buat para penonton kita. Ya, paling serem sih yang tadinya nggak bisa lihat makhluk halus, tiba-tiba bisa lihat. Dan bisa lihatnya itu yang lebih parahnya, tragisnya itu di saat temen tuh yang mau diikutin, yang mau dimasukin makhluk halus, aku bisa lihat. Oh, jadi sensitif gitu ya Tan ya? Sampai pada diri sendiri juga ketakutan gitu kan, sampai nggak bilang sama orang tua kalau aku tuh yang tadinya nggak bisa tahu apa-apa jadi tahu ya kan. Sebetulnya itu sih kalau kata Tuhan itu mukjizat ya, karena kita punya kelebihan. Tapi buat diri aku pada saat itu adalah musibah. Ya kan? Iya, karena kan kita manusiawi ya kan. Iya, kadarnya manusia seadanya, tapi bisa lebih dari itu aja sih. Oke, nggak usah lama-lama. Langsung cerita aja Tan. Ya, oke. Jadi pada saat dulu aku sekolah kalau sekolah negeri itu masuknya SMA ya, SMU ya. SMA ya. Pada saat dulu itu aku sekolah di saat mondok itu adalah salah satu pondok ya, pesantren yang udah ternama saat ini ya, tapi itu daerah Bekasi juga. Oh, Bekasi? Bekasi Utara kalau nggak salah ya. Wah, itu Bekasi Utara, ya. Oke. Nah, terus tuh pada saat itu aku mondok udah 5 tahun. 5 tahun? Berarti kalau 5 tahun itu masuknya kelas 2 SMA ya kan. Nah, ketika mau masuk kelas 3 SMA pesantren tuh, kalau pesantren sepertinya Alia ya. Itu aku udah mulai sakit-sakitan tuh. Oh, sakit? Jadi aku paksain pada saat itu puasa, karena kita mau ujian ya kan, puasa ibadah lah gitu kan, tekun. Dan pada akhirnya pada salah satu malam aku mau puasa, mau ujian, aku berusaha untuk bangun malam. Pada saat itu udah jam 2 malam ya, kita bertiga tuh perempuan semua, karena kita kan pengen lulus ya dari pesantren, namanya udah 5 tahun, sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya lokasi toilet, kan biasa kalau pesantren itu lokasi toiletnya sangat jauh kan, dari asrama ya kan, kita harus jalan dulu. Dan kamar mandi itu terletak di belakang, yang duluan itu tempat untuk penyucian, nyuci baju, nyuci piring ya kan, karena kan dia tempat airnya manjang tuh ya kan. Pada saat itu kita udah malam, iseng juga, kata teman-teman, ya udahlah kita buang air kecilnya di sini ya kan, wudhunya di sini. Akhirnya aku pas di situ cuman kencing, wudhu, langsung kita makan ya kan. Makan tuh sahur. Abis sahur sholat malam dulu. Abis sholat malam kita makan malam, terus tidur kan, nggak lama. Abis belajar sebentar tidur. Nah, pada saat aku tidur itu kan, asrama itu kan tempat tidurnya tingkat atas bawah ya kan. Kasur tingkat ya kan. Yang kayak abri kan, asrama abri yang model kayak gitu. Posisi lampu udah gelap. Kalau tidur pasti gelap. Dan pada saat itu aku baru tidur berapa menit, aku terasa tuh kayak ada orang yang diri.
Ada yang diri di samping aku. Itu nggak gerak-gerak, itu orang diri aja. Sebetulnya aku pengen bangunin teman, cuman aku udah pada tidur dong, nggak mungkin ganggu orang. Tapi untungnya aku tidur tuh sampai pagi. Dan pada saat pagi aku udah mulai biasa lagi kan. Nah pada saat itu terjadinya udah terasa badan gak enak itu setelah buka puasa di hari pertama itu udah mulai nih kayak orang kerasukan kali ya. Kadang-kadang suka kalau lagi ngaca tuh nyisir berlebihan. Nyisir kan biasanya kita biasa aja nih. Itu nyisir terus sampai lama. Sampai temen aku kalau di pesantren kan dipanggilnya nama asli ya. Nama asli aku kan Erni ya. Itu kok lo nyisir, maksudnya nggak ngomong bahasa kasar, bahasa baik ya, namanya di pesantren. Itu kok nyisir kok begitu sih sampai, jadi tuh rambut sampai ngegulung di sisi. Tapi ya tante nyadar gak itu? Nggak sadar. Oh nggak sadar. Cuman pas udah itu, kok begini ya gitu. Pas makan, kan kalau di asrama kita makan bareng-bareng tuh ya. Prasmanan gitu ya jatuhnya. Itu makan udah mulai yang apa sih? Kalau makan tuh nggak kayak orang biasa. Tiba-tiba makannya tuh langsung cepet gitu kan. Kayak orang apa sih lapar banget gitu. Orang-orang belum habis, gue udah habis duluan gitu kan. Jadi teman-teman perhatiin. Nah dari situ udah mulai yang besoknya udah mulai kesurupan, udah mulai masuk badan. Nah itu jin ya, aku kemasukan jin kafir. Pada saat kesurupan aku awalnya itu aku banyakan bengong, banyakan kalau diajak ngomong nggak mau ngomong gitu kan. Dan temen aku udah mulai curiga tuh, tapi tetap kita suka masih sekolah ya kan, masih ikut ngaji pun aku kalau ke masjid aku udah nggak ikut pada saat udah males deh, pokoknya yang kegiatan mencakup kegiatan keagamaan aku udah nggak mau. Tapi kalau kayak belajar biasa ke sekolah aku datang. Dan pada saat itu udah mulai kerasukan tuh, udah mulai temen udah curiga, udah mulai tahu ya kan, sampai akhirnya lapor sama kiai ya kan. Kalau aku udah mulai kesurupan. Nah pada saat itu sehari 2 hari kalau misalnya didoain tuh aku langsung yang namanya keluar. Tapi lama-lama tuh kayaknya jin mulai nggak suka tuh, masuk terus. Sampai akhirnya aku diobatin sama kiai aku juga sampai akhirnya aku tuh bangun. Namanya kita kan kalau kesurupan dipegangin nih ya kan. Kalau kesurupan itu kan pasti tenaganya kuat. Makannya udah berlebihan sampai sebakul habis lah, yang tadinya sepiring 2 piring. Terus kelakuan aku udah nggak baik sampai manggil kiai kan di sekolahan. Pas manggil kiai, akhirnya kayak aku guyur pakai air ya, seember tuh, ingat banget seember. Itu juga dapat cerita dari teman karena kan posisinya udah nggak sadar. Pada saat itu aku disuruh rujuk pulang karena kasihan dong orang tua kan, yang namanya orang tua kalau punya anak udah seperti itu kan harus pulang. Tapi kan sebelum pulang itu aku diwajibkan sama kiai suruh nikah. Suruh nikah? Nikah, syaratnya nikah sama makhluk halus ya, biar supaya mungkin dengan caranya kayak gitu bisa hilang ya kan. Nah pas pada saat itu sebelumnya aku pulang itu aku sering lihat kejadiannya gini nih. Di saat aku udah mulai agak sadar, tiba-tiba aku yang tadinya nggak bisa lihat apa-apa nih, makhluk-makhluk halus yang modelnya apa tuh aku bisa lihat. Di situ sempet kayak orang panik, kaget kan, maksudnya kok di asrama nih misalnya ya maaf ya, kalau lagi malam hari kan serem tuh ya, asrama kan serem ya, gelap ya lah pasti ya. Itu suka suka ada yang jalan, ada yang lewat, kadang-kadang ada yang tidur di samping teman aku ya kan. Cuman aku kan nggak mungkin ngebilangin satu persatu. Pas fatalnya aku bilang itu pas ketika teman aku lagi head tuh ya, jadi lagi pada saat head itu teman aku udah aku bilang itu di belakang dia udah ada yang ngikutin tuh. Dan pada saat aku udah disuruh pulang, ya kan sama kiai suruh pulang tuh, dikarenakan sudah mulai sifat yang nggak baik ya. Orang tua kan juga kasihan. Pada akhirnya aku sebelum pulang itu diwajibkan disuruh lah sama kiai untuk menikah dengan makhluk halus. Mungkin dengan adanya seperti itu, dengan adanya sikap legowo ya, mungkin bisa makhluk halus bisa menjauh ya kan. Tapi sebelum aku pulang, itu aku punya kejadian-kejadian yang udah mulai aneh ya kan. Karena kan sudah mulai bisa melihat makhluk halus ya kan. Iya. Yang tadinya nggak bisa melihat macam-macam makhluk halus, sekarang udah bisa lihat. Yang lebih tragisnya itu kan di saat malam hari ya kan. Kalau malam hari itu memang yang namanya udah gelap itu udah pasti kita bisa lebih nyata lagi kan lihatnya. Lebih nyata. Itu pada saat itu bisa, asrama kan panjang nih. Kadang-kadang suka ada yang lari kedengeran, terus kadang-kadang ada yang tidur tuh di samping teman aku juga ada yang tidur itu ya kan. Kejadiannya malam hari. Sebetulnya sih siang juga bisa lihat, tapi kalau siang itu nggak kelihatan banyak. Tapi kalau malam hari itu lebih jelas. Kayak ada yang terbang pun, kayak ada yang di pohon pun itu bisa lihat. Gini kan asrama aku itu kan depannya gedung yang belum jadi. Serem tuh kan gedungnya. Dan gedung itu
kadang-kadang ada yang di tembok, kadang-kadang ada yang di rumput-rumput, itu aku bisa lihat. Kadang-kadang pernah kejadian teluh ya. Teluh itu Nggak, itu yang setan itu sosoknya kayak gimana aja, Tan? yang mana? Yang Tante lihat. Ya semacam kayak kuntilanak. Kuntilanak. Ada tuyul juga ada, ya kan? Terus kadang-kadang ada bocah kayak anak SD tuh pakai celana doang. Ada yang kayak pokoknya macam-macam jin juga aku bisa lihat. Jin yang besar sebesar apa aku juga bisa lihat. Tapi pada saat itu strategi yang lebih tragisnya temen aku ya. Jadi temen aku itu pada saat itu lagi mens, ya kan. Jadi kan kalau subuh, semenjak aku sering kesurupan, aku tuh udah nggak pernah kemana-mana. Sampai setiap malam subuh itu, sebelum subuh itu aku kan suka yang namanya melek ya. Jadi temen aku pas pada mau mandi hadas besar, ngerti gak? Iya. Nah, karena kan kalau di asrama itu kan kamar mandinya itu penuh. Karena kan satu asrama ganti-gantian. Satu asrama itu bisa terisi 40 orang. Nah, jadi yang pada mens itu dia udah diikutin nih dari belakang nih. Ya kan? Aku udah ngelihat, nggak mungkin dong teman aku mau ke kamar mandi, aku bilang, "Sini lo," gitu kan, nggak mungkin. Paling aku cuma bilang ini. Misalnya namanya Tia ya. Tia, lo mau ke kamar mandi ntar aja, bareng-bareng, masih sepi kan. Jam 3:30 itu kan masih sepi, ya kan? Masih sepi. Cuman kata temen aku, udah biarin ntar ngantri. Soalnya kan gue lagi main banyak, gak enak kalau misalnya ke kamar mandi bareng-bareng kan gitu. Ya aku nggak mungkin nyusulin karena posisi aku kan pada saat itu udah sakit-sakitan, ya kan. Jadi aku udah nggak bisa yang namanya gerak jauh lah ya. Dan pada saat itu akhirnya temen aku bener-bener di kamar mandi itu, kamar mandi asrama kan banyak tuh, ada 10 pintu ya kan. Dan posisi kamar mandi itu atapnya itu nggak tertutup gini. Plong gitu ya, plong gitu. Tapi tetap tetap ketutup, cuma agak plong gitu. Iya. Dan pada saat dia mandi mungkin lagi membersihkan apa sih namanya? Pembalut. Tiba-tiba tuh dia mungkin nggak tahu kenapa matanya ngelihat ke atas dan itu ada perempuan, kalau kata dia ada perempuan mukanya serem ya kan, rambutnya panjang itu, lidahnya lidahnya panjang. Gimana sih ya? Panjang terus kayak orang ngiler pengen itu nyomot itu darah ya kan, yang ada di pembalut itu. Nggak lama kemudian temen aku teriak ya kan, pakai anduk tuh, teriak. Kedengeran lah sama yang dapur, kan kamar mandi itu deket dapur ya. Mbak-mbak yang ibu-ibu yang masak itu pada keluar. Kenapa Neng? Kenapa gitu? Bu maaf Bu, aduh maaf nih pakai anduk gitu kan. Ini aku ngelihat ini nih. Akhirnya dia cerita itu, langsung nggak lama diantar ke kamar mandi sama ibu-ibu itu pakai baju, nggak lama kan masuk asrama ketemu aku dong. Akhirnya cerita lah, dia nggak tahu kalau posisi aku itu udah bener-bener ditempelin sama jin ya kan. Pada saat, merinding nih ya. Pada saat aku cerita sama teman aku nyamperin aku dong cerita. Kenapa? Akhirnya naik dong ke atas ya kan tempat tidur tingkat ya kan. Pas naik ke atas dia ngomong sama aku, "Mau tau nggak? Ya ampun," dia sambil nangis cerita ya. "Gue ternyata tadi lagi mandi itu di atas gue ada setan gitu kan. Lidahnya panjang kayak cewek deh. Dia kayak mau merinding dia. Dia kayak mau ngintin darah gue gitu kan, darah aku." Tapi ngomong kita bahasa Arab kan pada saat itu. Terus aku cuma bilang, "Kan tadi saya udah bilang kalau kamu udah diikutin." Kan cuman gitu kan aku bilang. Nggak lama kemudian aku ngomong, aku langsung kesurupan dan aku udah yang namanya udah nggak sadar sampai aku dibawa pulang ke rumah. Oh, hari itu juga? Besoknya. Nah, pas aku cerita udah nggak sadar, itu temen aku itu teriak-teriak. Jadi pada saat itu ada beberapa yang mens, ada 5 orang 6 orang ngemegangin tangan aku. Nggak lama ada cerita, aku langsung kesurupan tuh. Jadinya ini ya, aku merinding ya. Nah pas itu pas teman aku pada datang, yang masak juga pada datang ke aku. Besok paginya ditelepon orang tua aku suruh datang, ya kan? Tapi pas datang orang tua aku dipanggil kiai, dikasih lokasi yang dimana aku harus nikah sama jin itu, syaratnya itu kan. Dan pada akhirnya pada hari itu aku dinikahin dengan secara nggak sadar ya. Supaya supaya tuh mungkin dengan caranya ini baik-baik jin itu bisa keluar ya kan. Tapi ini dari kiainya jinnya berbentuk seperti apa Tan? Laki-laki besar, iya. Besar. Ya tapi maaf ya, kan kehidupan para jin itu seperti manusia, dia beranak dan tidak diperanakan. Jadi dalam arti gini, jin itu pasti akan bertambah dan bertambah lagi seperti layaknya manusia gitu. Dan itu pun dia seorang laki-laki besar ya, tinggi besar gitu ya. Karena aku kan udah bisa ngelihat, dia kan udah bisa ngelihat. Dan pada saat aku sudah menikah, aku pulang, ternyata kejadiannya nyampe rumah bukannya aku sembuh, malah aku sakit fatal, nggak bisa gerak badan, kayak orang stroke. Oh, kayak stroke? Iya, kayak stroke. Jadi aku udah berobat kayak gitu, yang ada orang tua aku nangis-nangis, "Kok
bukannya sembuh malah begini ya. Sampai aku dibawa ke Banten ya kan, ke daerah Jawa ya kan, supaya gimana caranya ke Solo ya, sampai ke Jogja aku nyampe itu gimana caranya biar aku benar-benar sembuh ya. Karena kan ya maaf ya, aku kan waktu di pesantren itu aku kan berprestasi ya kan. Iya. Orang tua sedih dong yang namanya udah berprestasi, sekolah udah ngeluarin biaya banyak ya kan, tapi akunya sakit, dan sakitnya itu apa namanya bener-bener ngedrop ya kan, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Aku jalanin sampai mau setahun lah, sekitaran 8 bulan aku begitu aja kan, celentang. Dan pada 10 bulannya berjalannya aku sakit, nah tiba-tiba aku bingung nih. Di rumah tuh aku udah sering yang namanya digangguin. Jadi kalau di malam hari itu tuh kamar sebetulnya, mungkin kamar yang namanya kamar kan buat kita nyaman ya. Tapi kamar aku itu bukan tempat nyaman. Jadi setiap malam itu aku selalu melek, nangis, cuman ngeliat. Kalau kita ngelihat makhluk halus yang nggak layak ya, yang nggak harus kita lihat, kita harus bertahan lihat sampai air mataku keluar. Cuman bilang, ini kayaknya bukan apa ya, bukan kebahagiaan ya, tapi itu apa sih, menyakitkan buat diri aku. Karena nggak mungkin aku setiap malam hari yang manggilin orang tua cuman buat nemenin aku, yang cuman buat aku ibaratnya ke kamar mandi harus temenin ya kan. Pada saat itu aja aku sampai pakai pampers karena memang udah nggak bisa kemana-mana kan. Dan pada saat udah berhari-hari, berbulan-bulan aku harus merasakan ngelihat, maaf gitu ya, kayak apa ya, kayak tuyul gitu. Kadang-kadang sampai maaf tidur di samping aku itu aku sampai nangis. Karena gimana, yang namanya tuyul kan senang sama wanita. Iya. Senang sama perempuan, dalam arti senang pengen tidur di samping kita gitu kan. Cuman aku ngelihat kalau waktu itu bisa kanan kiri ya, masih bisa. Cuman pas ngelihat itu tuyul apa sih yang segede-gede anak-anak SD tuh, yang pakai celana doang itu kurus-kurus itu. Aku cuma ngelihat doang gitu. Terus aku nangis. Gimana ya mau teriak sama orang tuh, setiap malam aku harus teriak-teriak mulu kan. Tapi bentuknya kayak gimana, Tan? Wah, macem-macem. Pokoknya udah macem-macem dah itu apa ya. Ada yang namanya, maaf ya kalau kata orang, gondoruo ya, itu ada. Terus pocong, kuntil anak yang macam-macam rupanya, yang katanya kayak jin itu tanduknya di sini ya kan, yang jinnya tingginya sampai 2 meter itu emang bener ada. Bener. Tapi bentuknya sama nggak kayak yang di foto-foto itu? Ada yang sama, ada yang enggak. Ada yang enggak. Tapi memang pernah juga aku ngeliat kayak model leak. Enggak, yang palanya doang gitu. Pernah ada aku ngeliat, pernah. Tapi posisinya nggak pernah lihat di rumah. Jadi pada saat di pesantren itu aku udah mulai lihat di gedung. Jadi memang pada saat pesantren itu kan depan aku kan gedung kosong ya. Maksudnya aula itu belum terjadi bangunan yang resmi. Jadi masih pembangunan pondasi kan. Sampai orang tau gak, kalau orang kena teluh itu kan ada bola api ya. Bola api kayak terbang gitu. Terbang. Aku lihat tuh kalau malam. Terus kadang-kadang ada pala doang terbang. Aku sering lihat kayak gitu. Itu teluhnya warnanya apa, Tan? Kayak api. Merah? Api, bola api, iya. Warna apinya? Seperti merah gitu, merah api. kuning gitu biasa. Cuman kalau malam-malam itu kan anak pesantren suka banyak yang saat malam ya, melek. Itu kalau yang pada ngeliat mah suka ditepokin tuh. Karena kalau semakin ditepokannya kencang, itu bola yang tadi mau menuju rumah orang, itu dia naik lagi ke atas gitu. Jadi harus diteriak-teriakin. Kalau bola teluh itu, kalau ketika kita berisik, itu bola itu nggak menuju ke rumah orang, itu akan hilang dengan sendirinya ke atas lagi gitu. Makanya pas kejadian-kejadian itu nggak habis pikir ya, dalam arti efeknya itu buat diri aku sempet sakit ngedrop ya kan. Bagusnya ya kalau kata orang, aku kan sebetulnya dapat kayak indera keenam ya kan. Iya. Nah terus juga kadang-kadang aku bisa tahu dengan kejadian yang orang belum terjadi nih hari ini atau hari besok, aku udah bisa tahu. Jadi misalnya kamu kenapa-napa nih, aku bisa tahu gitu. Itu sesering mungkin itu terjadi karena aku sering bilang sama orang begini, misalnya kamu begini-gini ya gitu kan, dan dia nggak percaya, besoknya terjadi, dan orang itu ngomong lah sama aku sendiri atau sama orang tua, kok si Hani sekarang bisa tahu ya tentang keadaan orang mau terjadi apa-apa. Nah itu kelebihannya di situ sebetulnya aku pada saat itu. Tapi dan berakhirnya semuanya itu ya kan, aku akhirnya berpikir aku harus gimana dan harus apa yang aku lakukan supaya nggak nyusahin orang tua. Aku juga bisa sehat lagi ya kan, karena kan pada awalnya aku nggak punya penyakit ya kan. Bukan penyakit dibuat-buat juga. Sakitnya aku dikarenakan efek dari makhluk halus yang suka sama aku. Suka sama tante ya? Kalau kata orang paranormal ini, saya bukan kena teluh. Jadi jin ini suka sama saya. Dia pengen saya mati dan akhirnya ikut alam dia. Karena aku memang punya keimanan mungkin pada saat itu ya. Jadi susah buat ditarik.
dan pada akhirnya aku sendiri yang sakit. Sakit. Jadi pada akhirnya aku cuman berpikir dalam hati begini, kalau emangnya aku harus sembuh, apa sih yang harus aku lakukan, dan apa sih bisa dia sampai ninggalin saya supaya saya sembuh lagi. Persyaratannya cuma itu, kalau ada orang yang sayang sama kamu gitu kan, kalau itu bahasa itu datang dalam mimpi ya, karena aku pada saat itu ngomong dalam hati, tapi balasannya itu cuma dalam mimpi, dan dia datang nih, aku paham banget setiap orang jin itu datang, selalu datang tuh leher aku di sini tuh merindingnya tajam banget. Abis merinding itu dia langsung pasti masuk gitu kan. Masuk kesurupannya gitu, rasa gitu. Tapi pas aku sakit dia nggak pernah masukin ke badan aku, cuman kalau di saat dia datang, ini aku merinding banget di leher. Nah pada saat setelah aku ngomong kayak gitu, dalam mimpi seperti itu, aku ngomonglah sama orang tua. Bener tuh, aku 2 hari kemudian aku sehat, bener. Sampai aku dibuat, tau nggak kalau orang Islam kan pengajian ya, tasakuran orang tua aku. Syaratnya aku harus ada cowok yang bener-bener mau nikahin aku gitu. Nah pada akhirnya aku menikah dan alhamdulillah nggak pernah digangguin lagi. Cuman memang dia datang di saat kayak apa ya, kayak mau datang doang itu aku terasa nih di sini. Terus ketika aku misalnya hamil nih, itu aku sesering mungkin kalau hamil itu pasti suka direp-rep. Iya, gampang direp-rep. Di awal-awal ceritanya pas tante itu ngencing sembarangan jadi kena merembet gitu apa? Iya, soalnya kan kalau kata orang dulu nih ya, orang tua pernah bilang jangan kencing sembarangan, ya kan? Iya. Jangan apa-apa sembarangan. Awalnya sih dulu meskipun aku orang yang udah paham agama, karena kan sekolah di pesantren ya kan, tapi tetap aja yang namanya kita anak-anak ya kan, pengen lebih gampang ya kan, karena kan aku bilang yang tadi itu posisi kamar mandi jauh. Ya kan? Yang lebih dekat itu tempat pencucian piring ya kan. Aku pikir kan ya udahlah timbang kencing di sini sepi kan, ternyata modusnya itu kejadiannya aku sakit sampai selama hampir setahun. Ya kan itu. Oh setelah itu kan tante jadi punya indera keenam ibaratnya ya? Iya, nah pada saat itu tuh aku kaget, ngerti gak? Kalau kata orang, gue bego apa enggak sih? Iya, halu apa enggak nih? Nah iya, karena kan gini, kita kan nggak pernah biasa ngelihat. Kan kalau masalah kita merasakan merinding udah biasa ya kan. Tiba-tiba itu pas pada saat udah mulai sering kesurupan, tiba-tiba awalnya yang kalau lagi ngaca itu suka bengong gitu kan. Itu udah mulai yang ngelihat yang aneh-aneh gitu kan. Cuman aku berusaha meyakini ke diri aku, nggak apa-apa. Itu mah hanya sekedar ilusinasi ya kan. Tapi pada kenyataannya semakin kesini itu setiap aku jalan di mana-mana itu aku ngelihat. Oh jadi ada yang terbang lah, ada yang di pohon lah ya kan, maaf ya. Kayak pohon pisang aja aku tahu, pohon sengon aku tahu yang ada isinya macam apa itu aku tahu semua. Awalnya aku nggak pernah cerita sama orang tua, tapi lama-lama aku cerita karena apa ya? Nggak kuat gitu ya. Masa kita setiap hari ngelihat yang aneh-aneh ya kan? Jadi ini sebenarnya nyata apa enggak sih? Dan pernah aku berobat di salah satu kiai, orang tua aku bilang, ini anak saya setelah kejadian kena jin ini, kenapa dia bisa lihat yang ini ya Pak Kiai gitu. Anak saya jadi kurus, karena pikiran dong ya kan. Yang tadinya anak saya sehat, anak saya pinter, kok jadi kayak gini gitu kan. Sebetulnya Bu itu mukjizat ya, dalam arti dikasih kelebihan ya kan. Kelebihan dalam arti indera keenam lah ya, yang tadinya orang itu nggak tahu apa-apa, sekarang bisa tahu gitu. Mungkin anak ibu kaget karena yang dia lihat ini bukan orang-orang biasa kayak manusia. Karena yang namanya makhluk halus itu kan bentuknya berupa-rupa. Kadang-kadang maaf ya, ada badan, palanya nggak ada. Aku lihat kayak gitu. Ada tangannya doang aku pernah maaf yang ngelihat tangannya itu lagi megangin pala temen aku begini nih. Itu tangan doang loh. Tangannya diem aja gini. Iya. Tangannya itu tapi merah. Itu kan kalau di asrama kalau tidur pasti pada gelap ya kan? Iya. Hanya lampu-lampu yang dari luar yang bisa nerangin kamar kan. Karena kan kalau posisi kamar nih tempat tidur tingkat itu kan ada inian ginian kaca ya kan, kaca terus dia ada bolongan tuh ya. Jadi kan otomatis pantulan mata lampu kelihatan. Terangnya nggak terang banget kan. Aku kadang-kadang kasihan sama temen aku lagi tidur pules. Aku tuh semenjak kejadian itu malam sering melek itu. Jadi ngelihat yang lewat, yang gentayangan, yang tidur di samping temen, yang tangannya tangannya doang lagi
lagi megang gitu ya, itu aku nggak mungkin dong bangunin temen aku, ntar kata orang gila dong. Iya tuh. Lu setiap malam ngeliat, lu gila ya, tiap malam lu selalu yang namanya apa sih, ngeliat aneh-aneh, kan nggak mungkin. Tapi dalam keadaan itu tante kayak diem aja, kayak ketakutan gitu, kayak Awalnya ketakutan karena kita awalnya mikir halusinasi ya kan, cuman apa sih, cuman salah lihat. Tapi karena hampir setiap malam kalau bangun aku melihat, dan kalau kata dapat cerita dari orang tua seperti itu, udah mulai mengikhlaskan semuanya dalam arti, oh iyalah sekarang mungkin emang gue harus nerima nih, pada kenyataannya gue bisa lihat itu ya kan, ya pada akhirnya udah terima sampai saat ini gitu, seperti itu. Oke Tan, jadi hari ini tante masih kerasa gak kayak kebayang-bayang masa lalu itu? Ya, kalau untuk cerita itu sampai kapanpun sih masih diingat ya, karena bagaimanapun tuh pengalaman yang pernah dirasakan ya. Positifnya ya, kalau untuk kedepannya buat keturunan tante ya, terutama selalu bilang dimanapun kita berada selalu ingat misi atau permisi dengan siapapun, ada atau tiada, seperti buka pintu ke rumah orang ataupun apa, yang beri salam, ya minimal teriak lah gitu, ada siapa gitu kan. Jadi bahasanya itu meskipun itu rumah kosong, sebetulnya itu rumah itu ada orang ya kan. Terus yang ketiga, dengan adanya terjadinya itu sih positifnya, alhamdulillah diberi kelebihan ya. Cuman mungkin untuk saat ini aku nggak pernah cerita yang full seperti ini ya sama yang lain, karena takutnya gini, bohongan ya kan, cuma cerita, sebetulnya itu cerita yang sangat nyata gitu. Kalau misalnya dipertanyakan dengan teman-teman pesantren ya, mereka yang lebih tahu kejadiannya ya, dan mungkin mereka lebih percaya karena mereka kan melihat dari awal sampai akhirnya aku yang tadinya nggak sehat sampai sehat. Udah sih itu aja intinya. Kita di cerita ini tante cuma bilang lebih banyak menghargai lingkungan, itu aja sih. Nggak usah sembarangan lagi, yang termasuk yang tante jalani kemarin ya kan gitu. Itu aja pelajarannya sih ya. Oke Tan, makasih ya Tan udah cerita, cerita di Cerita Oi. Semoga bermanfaat buat semuanya. Untuk semuanya yang punya cerita kayak tante, bisa hubungi kita ya di bawah ini.